Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampurasun, adik-adikku, generasi muda, sobat budaya dimanapun Anda berada. Tentu lebih khusus sobat budaya yang ada di wilayah Lampung, Banten, DKI dan Jawa Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa di tengah kondisi bangsa yang tengah dalam keprihatinan kita semua. Tentu kita tetap diminta untuk tetap produktif meskipun kita berada di rumah. Sobat-sobat muda yang saya cintai, tentu kalau kita bicara mengenai kebudayaan tentu tidak lepas terkait dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Tentu sebelumnya kita mereview ulang bahwa payung utama kita adalah Undang-Undang Dasar 1045 Pasal 32 Ayat 1, yakni negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Tentu dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 dan Pemajuan Kebudayaan, kita sudah punya panduan, kita sudah punya guiding terkait bagaimana arah pembangunan kebudayaan kita ke depan. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ada hal utama yang penting kita pahami, yakni terkait dengan tujuan utama adanya undang-undang tersebut. Yang jelas bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 disebutkan dalam pasal 1 bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Nah, aspek-aspek tersebut tentu menjadi penting karena secara gamblang bahwa Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang bagaimana langkah-langkah pemajuan kebudayaan, mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi hingga pengembangan dan pemanfaatan. Itu kalau kita bicara mengenai Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tentu hal yang paling penting adalah apa saja sih yang kemudian menjadi kepentingan bersama terkait dengan pembangunan kebudayaan, terkait dengan bagaimana pemajuan kebudayaan dalam konteks meningkatkan ketahanan budaya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Yang pertama adalah tradisi lisan, kedua manuskrip, ketiga adat istiadat, kemudian ada ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Tentu 10 ini tentu tidak sama di antara beberapa daerah baik dari Lampung maupun dari Jawa Barat. Nah, sebagai contoh kalau kita bicara manuskrip. Nah, ini adalah momentum yang tepat. Manuskrip tentu adalah bagian dari kasanah kebudayaan di mana di situ kita bisa melihat bagaimana tradisi literasi, tradisi tulis bangsa kita bisa kita lacak. Dalam masyarakat Sunda, dalam masyarakat Lampung dan sebagainya tentu mengenal namanya manuskrip. Nah, tentu nanti bisa dilihat sejauh mana manuskrip memiliki nilai kontekstual dalam konteks kekinian. Karena dalam beberapa hal kalau kita bicara manuskrip juga bicara mengenai bagaimana manusia pada zamannya mendokumentasikan terkait dengan kekayaan sumber hayati, kekayaan terkait dengan pengetahuan etnobotani, bagaimana masyarakat meramu tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengobatan tradisional. Ini salah satu contoh bagaimana objek pemajuan kebudayaan menjadi lebih relevan dan menjadi lebih kontekstual. Beberapa contoh manuskrip dalam dunia pernaskahan pada masyarakat Sunda yang mungkin cukup terkenal diantaranya adalah naskah Siksa Kandang ing Karesian, kemudian naskah Syekh Abdul Qadir Jailani, serta lain-lainnya. Kemudian di Banten
ada beberapa manuskrip yang cukup dikenal masyarakat. Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipergunakan sebagai salah satunya untuk melaksanakan salah satu ritual yang bernama Maca Syekh. Kemudian manuskrip di Lampung, ada beberapa manuskrip terkait dengan pedoman budaya masyarakat, yakni Ketaro Adat Lampung. Terus kalau kita misalnya kita bicara mengenai katakanlah permainan rakyat, ada berbagai permainan rakyat yang satu sama lain ternyata memiliki semacam persamaan meskipun memiliki nama-nama yang berbeda dalam sesuai dengan konteks daerahnya masing-masing. Misalnya permainan gasing adalah istilah umum yang ditemukan pada satu jenis permainan rakyat yang ada di beberapa daerah di Sumatera. Pada masyarakat Sunda, nama jenis permainan tersebut disebut dengan istilah panggal. Kemudian ada lagi permainan rakyat yang bernama petak umpet. Masyarakat Sunda menyebutnya permainan tersebut dengan istilah ucing sumput. Setelah permainan rakyat, ada beberapa adat istiadat yang tentunya menjadi bagian penting dalam upaya pemajuan kebudayaan. Saat ini kehidupan masyarakat yang menggunakan pedoman adat sudah tentu tidak sebanyak pada masa-masa sebelumnya. Hanya ada beberapa lokasi di mana masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat. Pada masyarakat Tatar Sunda ada beberapa kampung adat yang sekiranya bisa merepresentasikan kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Duku dan Kampung Pulo di Kabupaten Garut, serta Kampung Kute di Kabupaten Ciamis. Berbeda dengan tiga kabupaten tersebut, di beberapa wilayah Kabupaten Sukabumi, masyarakat menyebut kampung adat dengan istilah kasepuan. Ada tiga kasepuan yang cukup dikenal luas dalam masyarakat baik di Jawa Barat maupun nasional, yakni Kasepuan Sinar Resmi, Kasepuan Citamulya, dan Kasepuan Ciptagelar. Wilayah tiga kasepuan tersebut tergabung dalam sebuah kasepuan besar yang disebut dengan nama Kasepuan Banten Kidul. Kasepuan tersebut merupakan sebuah wilayah budaya lintas provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Di Provinsi Banten sendiri jumlah kasepuan adat dapat lebih banyak ditemukan. Kemudian terkait dengan OPK Ritus. Ritus secara otomatis menjadi bagian dari adat istiadat. Perbedaannya adalah ritus juga dilaksanakan di luar wilayah kampung adat. Ritus yang paling sering dilakukan adalah pada upacara daur hidup atau life cycle, seperti upacara sebelum dan sesudah kelahiran, perkawinan, dan tentu saja upacara kematian. Kemudian ada lagi ritus yang biasanya diselenggarakan dalam rangka memperingati hari-hari besar keagamaan. Salah satunya adalah ritus yang diselenggarakan untuk menghormati waktu-waktu tertentu yang dianggap memiliki nilai sakral. Setelah memahami apa itu ritus, objek pemajuan kebudayaan selanjutnya terkait dengan pengetahuan tradisional. Kadang definisi ini untuk menjelaskan apa itu pengetahuan tradisional agaklah sulit. Namun apabila kita mengatakan jamu, maka sobat budaya tentu akan langsung mengetahuinya. Jamu memang menjadi bagian penting dari pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan aspek kesehatan masyarakat. Orang Baduy memiliki kolenjer. Kolenjer adalah alat penanggalan. Fungsinya menentukan
neptu tanggal, neptu pu, dan wanci. Neptu tanggal adalah menghitung bulan, neptu pu untuk menghitung pu, sedangkan neptu wanci dipakai untuk meramal nasib baik, perjodohan, dan lain-lainnya. Hingga kini kelenjar masih digunakan oleh orang Kanekes atau orang Baduy. Lalu ada lagi pengetahuan tentang petunjuk arah. Dalam bahasa Indonesia tentu dikenal dengan nama mata angin ya, seperti nama barat, timur, utara, dan selatan. Namun saat ditanya apakah sobat budaya bisa mengetahui terkait dengan bagaimana menuju arah rumah, apakah rumah sobat budaya berada di arah baratkah, timur, utara, atau selatan, masyarakat zaman dahulu tentu sudah memahami cara-cara menentukan arah. Lalu bagaimana dengan objek pemajuan kebudayaan terkait dengan teknologi tradisional? Sangatlah sulit dipahami, namun akan sangat jelas apabila kita melihat secara langsung. Sobat budaya yang berbahagia tentu tahu namanya batik, keris, gamelan, rumah adat, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh teknologi tradisional yang kiranya sobat budaya sudah mengenal sebelumnya. Seni dan bahasa. Mengenai seni dan bahasa yang menjadi bagian penting dari objek pemajuan kebudayaan, tentu sobat budaya paham dan sudah mengenalnya. Apalagi dalam berkesenian tradisional, bahasa daerah tentu akan menjadi bagian penting dalam pementasan seninya. Contoh pada masyarakat Sunda ada yang namanya seni suara atau tradisi lisan yang bernama carita pantun. Di Betawi ada yang namanya seni palang pintu. Di Banten sudah sangat dikenal dengan tradisi lisan bernama mancaseh. Selanjutnya di Lampung seni sastra ada beberapa ragam seperti warahan, hahiwang, dan lain-lainnya. Semua seni tersebut termasuk dalam bentuk tradisi lisan yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar atau bahasa komunikasi. Kentang di sini kentang. Kentang sepikul beda 3. Lu nantang, gua nantang, lu pukul, gua masih menjaga. Ayo bang, dari situ. Mas, sepotong perak, sepotong mas. Lu bicara depan gua jangan ganas-ganas, gua bakal cacat kalau kayak nanas. Cacat. Dalam objek pokok pemajuan kebudayaan terdapat olahraga tradisional. Sebagian jenis olahraga tradisional khususnya di wilayah kerja BPNB Jabar antara lain silat. Sebenarnya ada beberapa karya budaya yang termasuk olahraga tradisional, namun mungkin sobat budaya kurang mengenal seperti benjang dan panah Kasumedangan. Barangkali sobat budaya yang tinggal di Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang pasti paham mengenai benjang dan juga panah Kasumedangan. Jadi itu beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat terkait dengan 10 pokok pemajuan kebudayaan. Tentu dalam konteks sekarang di mana pandemi kemudian keprihatinan sosial, tentu ada beberapa hal yang tentu adik-adik semua generasi muda sobat budaya bisa menemukanali, kemudian melihat kembali kasanah tradisi lokal kita dan bagaimana tradisi itu kita pergunakan dalam konteks kekinian. Misalnya kalau kita bicara mengenai pencuci tangan, hand sanitizer, tentu kita tidak bisa hanya kemudian berpangku tangan hanya berdasarkan bahan-bahan yang tersedia di toko obat, tetapi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber tanaman yang ada di sekitar kita. Katakanlah
kalau kita membuat larutan pencuci tangan yang sifatnya desinfektan, tentu banyak di sekitar kita. Ada misalnya daun sirih, kemudian apakah menggunakan limau atau jeruk ya, dan sebagai komponen-komponen, termasuk daun pandan. Saya kira banyak tanaman-tanaman yang sudah dipergunakan oleh leluhur kita, dan itu bisa kita pergunakan sebagai cara kita untuk mengatasi kelangkaan bahan-bahan yang diperlukan dalam konteks kekinian. Dan saya kira dengan mengeksplor kembali pengetahuan dan khasana lokal, kita bisa merespon tantangan zaman, termasuk bagaimana kita tetap bisa beradaptasi, kemudian kita menjawab tantangan terkait dengan kelangkaan bahan baku hand sanitizer maupun hal-hal lain yang sifatnya tentu bagaimana kita bertindak dalam konteks kondisi yang serba darurat. Kita selalu merasa hingar-bingar kalau kita bicara mengenai hal-hal yang bersifat kontekstual. Katakanlah kita bicara mengenai pandemi, kita semua mengenal apa itu lockdown. Mungkin dalam bahasa Indonesia karantina kesehatan. Tetapi dalam kasanah budaya kita, sobat budaya perlu kita pahami, masyarakat tradisi kita sudah mengenal tradisi tersebut. Tentu sesuai dengan di mana budaya tersebut berada. Katakanlah dalam masyarakat Baduy, saudara kita yang tinggal di wilayah Banten Selatan, mereka telah mengenal tradisi yang disebut dengan kawalu. Itu hampir mirip dengan tradisi, hampir mirip dengan karantina. Dalam tradisi kawalu itu masyarakat Baduy tidak menerima orang luar untuk datang ke wilayah mereka. Artinya apa? Nenek moyang kita, leluhur kita sudah mengenal hal-hal yang terkait bagaimana mereka bisa melakukan semacam mitigasi kebencanaan atau mitigasi terkait dengan katakanlah wabah atau penyakit. Nah, kawalu adalah salah satu contoh bagaimana orang Baduy menerapkan apa yang disebut dengan sekarang istilah pemerintah karantina wilayah. Nah, itu salah satu contoh menarik bahwa sudah memiliki pengalaman terkait bagaimana merespon terkait dengan tantangan zaman, termasuk bagaimana mereka menghadapi terkait dengan pandemi ataupun wabah. Pada poin kedua kita bicara mengenai apa sih hubungan antara pemajuan kebudayaan dengan pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD. Sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 sudah jelas disebutkan bahwa dalam konteks pemajuan kebudayaan itu ada beberapa tahapan ketika kita bicara mengenai konteks pembangunan kebudayaan nasional. Artinya pemajuan kebudayaan secara nasional tentu bertali temali berkorelasi dengan bagaimana langkah-langkah disusun dari bawah. Pertama, dalam pasal 8 tersebut disebutkan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah dimulai dari kabupaten kota. Artinya PPKD, penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah itu dimulai dari pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota. Kemudian kedua, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah di level provinsi ketika strategi kebudayaan, dan terakhir adalah menyusun rencana induk pemajuan kebudayaan. Nah, itu merupakan kesatuan yang holistik, yang pemajuan kebudayaan artinya berangkat dari realitas yang ada di bawah, artinya dalam konteks realitas level dari daerah kabupaten hingga ke pusat. Makanya di situ disebutkan bahwa dalam menentukan bagaimana strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten kota, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, dan strategi kebudayaan merupakan landasan kebijakan pembangunan kebudayaan di pusat maupun daerah. Sehingga setelah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 disahkan oleh DPR, alhamdulillah mulai 2018 Dirjen Kebudayaan melalui satker-satker yang ada daerah melaksanakan apa yang disebut dengan penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah dari bulan April hingga
selesai tahun tersebut, tahun 2018, yang berakhir dalam Kongres Kebudayaan. Nah, inilah istilahnya roadmap dari bagaimana penyusunan pemajuan kebudayaan disusun dari level daerah hingga ke tingkat pusat. Poin ketiga, kalau kita bicara mengenai pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, terus kemudian kita mencermati PPKD yang telah disusun oleh teman-teman kita, kolega kita di daerah, baik dari kabupaten, kota maupun provinsi, ternyata ada 5 hal utama terkait dengan identifikasi permasalahan maupun juga hal-hal terkait dengan persoalan-persoalan di level bawah terkait dengan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Tentu penyusunan pokok-pokok kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat serta para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan di kabupaten kota. Ada beberapa hal yang tentu menjadi penting kita cermati terkait dengan pokok-pokok pikiran yang sudah selesai disusun oleh kabupaten, kota maupun provinsi. Pertama adalah terkait dengan identifikasi keadaan terkini atau kondisi existing terkait dengan pemajuan kebudayaan. Kedua, terkait dengan SDM dan juga lembaga, peranata, dan kebudayaan. Ketiga, terkait dengan identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan. Keempat, terkait dengan identifikasi potensi masalah pemajuan kebudayaan. Dan terakhir adalah analisis dan juga rekomendasi untuk implementasi kemajuan kebudayaan. Tentu identifikasi tersebut terkait dengan 10 objek pokok pemajuan kebudayaan yang telah saya sebutkan tadi. Manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan tentu saja olahraga tradisional. Itu kalau kita bicara mengenai kondisi faktual terkait dengan PPKD yang telah ada, yang telah disusun oleh kolega kita baik dari kabupaten, kota maupun provinsi. Mengenai kekayaan budaya kita, kebudayaan nasional, kemudian kita kerucutkan ke wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat yang meliputi Lampung, Banten, DKI, dan Jawa Barat. Tentu akan banyak kita menemui beberapa tradisi, kesenian, apapun mata budaya yang baik yang sudah dicatatkan menjadi warisan budaya tak benda nasional maupun yang sudah menjadi warisan dunia seperti angklung dari Jawa Barat. Sebagai contoh, kalau kita bicara mengenai kasanah budaya yang ada di Tatar Sunda, ya katakanlah di Provinsi Jawa Barat ya. Nah, tentu kalau kita bicara Jawa Barat, tentu adik-adik semua sobat budaya, tidak hanya kita bicara mengenai tradisi budaya Sunda, tetapi juga ada sebagian kecil saudara kita yang memiliki tradisi Tribun, budaya Tribun, maupun sebagian kecil yang di perbatasan DKI dengan tradisi Betawinya. Terkait dengan tradisi Tribun, tentu tradisi Cirebon atau lebih tepatnya kekayaan budaya di Cirebon dan di Jakarta sangat beragam. Di Cirebon, kekayaan budaya yang sangat menarik yang saat ini masih kita bisa jumpai di wilayah Cirebon adalah terkait dengan kulinernya. Sebut saja beberapa nama kuliner yang sudah cukup dikenal luas di masyarakat Jawa Barat seperti empal gentong, ketoprak, dan tahu gejrot. Selain kuliner, tentu batik Cirebon sudah banyak dikenal luas, tidak hanya di luar kota Cirebon tapi sudah sampai ke wilayah Indonesia yang tersedia baik di pasar tradisional maupun di counter-counter di wilayah sepanjang kota Cirebon. Untuk tradisi yang ada di DKI Jakarta, selain beberapa tradisi yang tentu dikenal luas dalam masyarakat Betawi seperti kesenian maupun kulinernya,
Dalam bidang kesenian tentu Sobat Budaya sudah mengenal lenong Betawi dan juga ondel-ondel. Dua kekayaan budaya milik masyarakat Betawi tersebut kerap muncul di layar kaca baik dalam program Khazanah Budaya maupun dalam dunia sinetron. Sementara untuk kekayaan budaya berupa kuliner tradisional tentu sangat dikenal luas seperti soto Betawi, nasi uduk, dan kerak telur. Nah, kalau kita bicara mengenai tradisi Sunda, tentu saya kira akan banyak. Selain angklung tentu banyak hal. Kalau misalnya kita bicara mengenai masyarakat adat yang ada di Sukabumi Selatan atau masyarakat Kesatuan Adat Banten Kidul, Kasepuan ya katakanlah, tentu ada banyak tradisi seperti ada serentahun di Kasepuan. Terkait dengan serentahun yang dikenal luas dalam masyarakat adat yang ada di wilayah Kesatuan Banten Kidul, merupakan salah satu puncak dari acara dan hajatan dari kegiatan masyarakat adat di Kasepuan Banten Kidul yang dilakukan di setiap tahun, baik yang ada di Provinsi Banten maupun yang ada di Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Serentahun merupakan upacara besar dalam menghormati Karuhun dan Dewi Sri. Upacara ini dibarengi dengan pagelaran kesenian dari yang sangat buhun atau lama sampai seni yang sifatnya kontemporer yang ditampilkan oleh masyarakat adat tersebut. Serentahun sering disebut dengan sebagai serah tahun, di mana secara harfiah serentahun berasal dari kata seren dan tahun. Dalam bahasa Sunda, seren berarti serah, seserahan atau menyerahkan, dan tahun berarti tahun. Jadi serentahun bermakna serah terima tahun yang lalu ke tahun yang akan datang. Nah, saya kira tradisi-tradisi ini selain merupakan wujud bagaimana kontemplasi manusia Sunda dikaitkan dengan budaya dan juga dengan lingkungannya, tentu banyak melahirkan kreativitas dan inovasi yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Misalnya kalau kita bicara mengenai terkait dengan teknologi tradisional, misalnya kita dalam konteks kekinian bagaimana ketahanan pangan menjadi bagian penting di tengah krisis. Nah, ini menjadi contoh menarik bagaimana masyarakat adat baik yang ada di Kasepuan maupun di masyarakat adat lainnya, apakah mungkin di masyarakat adat Kute, kemudian masyarakat adat Kampung Naga dan sebagainya. Tentu dalam khazanah tradisi Sunda kita mengenal apa yang disebut dengan leit atau lumbung. Artinya di tengah pandemi seperti saat ini, masyarakat adat sudah memiliki mekanisme kultural untuk mereka bagaimana mereka bertahan untuk memberikan ketersediaan pangan. Itu baru satu contoh. Kemudian kalau kita bicara mengenai keanekaragaman sumber pangan, sebagai contoh kita bicara mengenai masyarakat adat Jerende. Mereka justru tidak menjadikan beras sebagai makanan pokok. Mereka juga punya alternatif bagaimana mengolah singkong sebagai makanan utama. Nah, itu bisa dilihat nanti adik-adik bisa melihat bagaimana masyarakat Jerende yang ada di Cimahi melakukan semacam diversifikasi bahan makanan pokok selain beras. Selain pengetahuan tradisional, tentu banyak hal, katakanlah seperti kesenian yang ada di Jawa Barat, ada karinding, kemudian ada korda renggong, sisingaan, atau mungkin kalau bagi sobat budaya yang tinggal di sekitar Bandung Timur mengenal reak dan benjang. Itu baru ditatar kalau kita bicara di kekayaan budaya dalam level di Provinsi Jawa Barat. Agak maju ke arah utara sedikit, kita bicara mengenai DKI Jakarta. Tentu sebagai pusat ibu kota, sobat budaya tentu sudah terbiasa mengenal bagaimana bahasa Betawi yang sekarang menjadi bahasa gaul baik di
pertelevisian maupun di bahasa umum anak muda, ternyata juga menyimpan khasanah yang luar biasa. Tentu kalau kita bicara mengenai teater tradisional, siapa yang tidak mengenal lenong? Mungkin kalau di Jawa Barat, mungkin di Betawi kita mengenal lenong Betawi, di Jawa mungkin mengenal ketoprak, mungkin di Jawa Timur kita mengenal lotruk dan sebagainya. Nah, lenong adalah salah satu khasanah budaya yang banyak dikenal secara luas, tidak hanya orang Betawi tetapi masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada kesenian palang pintu. Jadi biasanya dimunculkan ketika mempelai pria datang ke mempelai perempuan. Nah, saya kira dalam cerita-cerita baik yang muncul di sinetron maupun kita sering melihat bagaimana kesenian ini dimunculkan sebagai cara untuk mengenalkan budaya Betawi. Dan saya kira banyak lagi, termasuk misalnya kalau kita bicara mengenai tradisi kulinernya. Mungkin bagi teman-teman sudah terbiasa kita ketoprak, kemudian kerak telur, bir plotot dan sebagainya. Itu kalau kita bicara mengenai tradisi masyarakat Betawi. Kemudian ke barat sedikit, ke wilayah Banten. Nah, ini juga banyak tradisi yang tentu memiliki keunikan masing-masing. Misalnya kita bicara di Banten, karena Banten merupakan salah satu pusat syiar Islam dengan adanya kerajaan Banten, tentu banyak kesenian-kesenian tradisi yang kemudian memiliki unsur Islam dalam tradisi masyarakat Banten. Katakanlah seperti kesenian rudat, rampak beduk, sikir saman dan sebagainya. Tentunya ini hal menjadi menarik bagaimana di setiap tradisi dari Jawa Barat dan Banten juga memiliki kekhasan. Tentu ini semua tidak lepas dari perjalanan sejarah dari sebuah daerah. Katakanlah sebagaimana sebutan Banten, bagaimana Banten di masa kejayaan Kesultanan Banten merupakan tempat penyiaran Islam dan juga tempat perdagangan rempah-rempah yang saat itu menjadi komoditas utama bagi kerajaan Banten. Kemudian kita menyeberang ke wilayah Lampung, juga menarik karena Lampung kita lihat sebagai salah satu contoh laboratorium ini bagi munculnya spirit harmoni. Kalau kita bicara Lampung, tentu tidak lepas bagaimana sejarah Lampung itu sendiri. Bagaimana pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mendatangkan orang Jawa yang kita kenal disebut dengan kolonisasi, sehingga Provinsi Lampung tidak hanya dihuni oleh orang Lampung, Melayu Lampung, tetapi juga datang para migran Jawa yang ditempatkan oleh Belanda sebagai bagian dari kolonisasi. Kemudian hadir pula selain Jawa juga saudara kita dari orang Sunda dan sebagainya, termasuk pada masa Orde Baru didatangkan pula transmigran dari Bali, sehingga Lampung bisa menjadi semacam miniatur mini ketika kita melihat hubungan yang harmonis antara masyarakat lokal, orang Lampung, Melayu Lampung, kemudian dengan orang Jawa, orang Sunda dan juga saudara kita dari Bali, bisa hidup berdampingan koeksistensi dalam konteks bagaimana memajukan pembangunan di Lampung. Tentu kalau kita bicara Lampung, ada satu ciri khas yang semuanya kalau adik-adik mendatangi Lampung lewat dari jalur Merak Bakauheni. Ketika kita datang ke Bakauheni, tentu akan melihat sebuah representatif dari Lampung, yaitu Sikir. Sikir adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Sikir adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Sikir dibuat dari lempengan tembaga, kuningan atau logam yang dicat dengan warna emas. Sikir biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan atau acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, sikir dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung tidak hanya sebagai mahkota pengantin,
melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain sikir, ada tradisi yang tentu dikenal luas, yaitu kain tapis. Kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung dalam menyelaraskan kehidupannya baik terhadap lingkungan maupun sang pencipta alam. Oleh sebab itu, pembuatan kain tapis ditempuh melalui tahap-tahap waktu yang mengarah kepada kesempurnaan teknik tenun maupun cara-cara yang memberikan ragam hias yang sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat Lampung. Nah, saya kira banyak hal dan tentu sobat budaya dan adik-adik yang dari Lampung dan mungkin adik-adik yang berada di luar Lampung pun bisa mengenal kain tapis dan sikir Lampung yang sudah menjadi ikon dari Provinsi Lampung. Poin kelima adalah kalau kita bicara mengenai problematika kebudayaan di daerah, sebagaimana saya sebutkan di atas tadi, poin yang bisa kita catat pertama terkait dengan soal regenerasi, soal bagaimana pewarisan tradisi atau budaya. Problemnya adalah mereka yang memiliki pengetahuan, mereka yang dianggap mumpuni di bidang budaya tertentu, katakanlah sebagai maestro, semakin hari semakin berkurang, dan kalaupun ada, usianya semakin tua. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan yang tentu harus dicarikan solusinya. Kedua, dengan kekayaan budaya, katakanlah mata budaya yang banyak dan kemudian tingkat persebarannya yang juga luas, kemudian dengan tingkat disparitas dan juga keterjangkauannya yang berbeda antara satu dengan yang lain, tentu ini juga menjadi kendala dalam konteks bagaimana melakukan proses pelindungan, melakukan proses inventarisasi atau proses dokumentasi untuk perlindungan mata budaya tersebut. Ketika kalau kita bicara mereka-mereka yang punya passion atau mereka-mereka yang katakanlah sebagai aktivis atau pelaku penggiat budaya, juga jumlahnya sekali 3 uang dengan mereka yang dianggap sebagai maestro. Ketika tentu yang menjadi keprihatinan kita adalah bagaimana minimnya atau animo masyarakat sebagai pendukung kebudayaan tersebut yang semakin hari semakin mengalami penurunan. Kemudian terkait dengan sarana dan prasarana, tentu minimnya wahana sebagai tempat mengekspresikan kesenian maupun tradisi juga ini menjadi tantangan kita semua. Kemudian terkait dengan orientasi dan juga kecenderungan generasi sekarang dalam melihat sudut pandang, melihat kebudayaan. Dan yang terakhir tentunya bagaimana globalisasi yang tentu tidak bisa kita elakkan lagi. Tentu ini berkelindan dengan poin ke-6 terkait dengan rekomendasi. Artinya dari masalah-masalah tersebut di atas, tentu sobat budaya bisa melihat kalau kita bicara mengenai regenerasi, apa sih solusi yang bisa ditawarkan? Kalau kita bicara mengenai adanya kesenjangan ataupun disparitas dalam konteks pencatatan budaya, tentu ada beberapa hal tawaran dari adik-adik sobat budaya yang bisa dilakukan untuk melakukan secara pencatatan secara efisien yang tentu saja bisa menjadi solusi dalam jangka panjang. Kemudian terkait bagaimana langkah menarik bagi generasi muda untuk terlibat dalam konteks penyelamatan, dalam konteks perlindungan kebudayaan. Dan yang lebih penting, bagaimana
sobat budaya generasi muda bisa menghadirkan kebudayaan dalam konteks kekinian. Tentu dengan menggunakan beberapa teknologi, katakanlah yang lagi tren, tentu kita bisa melihat bagaimana memanfaatkan YouTube, Instagram, kemudian podcast sebagai bagian dari mendekatkan generasi muda, anak-anak muda generasi milenial kepada kebudayaannya. Dan tentu saja kita semua melihat potensi generasi muda bisa melihat peluang untuk menghadirkan kreativitas yang bertujuan menghadirkan kebudayaan yang lebih kontekstual, sehingga pada gilirannya upaya pemajuan kebudayaan memperoleh momentumnya. Bagaimana dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya? Dalam hal ini Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat. Tentu sebagaimana tugas dan fungsinya, BPNB memiliki tusi terkait dengan pemajuan kebudayaan, tentu terkait dengan inventarisasi, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan sebagainya. Sebagaimana Permendikbud nomor 40 tahun 2015, hal-hal yang menjadi concern dari Balai tentu yang pertama melakukan inventarisasi pencatatan warisan tak benda, kemudian melakukan kajian, melakukan penyusunan data pokok kebudayaan, melakukan inventarisasi naskah, melakukan proses perekaman sejarah dan karya budaya. Dan terlebih lagi BPNB berjejaring dengan dinas provinsi maupun kabupaten kota memiliki kepentingan untuk melakukan proses pencatatan warisan budaya tak benda yang nantinya gelarannya menjadi warisan budaya tak benda nasional. Nah, dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan tentu saja Balai memiliki beberapa kegiatan yang intinya mendekatkan Balai, mengenalkan Balai sebagai lembaga yang sesuai tujuannya untuk melakukan proses pengembangan, pemanfaatan dan juga pembinaan terkait dengan kebudayaan yang ada di 4 provinsi. Tentu dalam konteks pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, beberapa hal sudah dilakukan oleh Balai. Seperti misalnya jejak tradisi, lawatan sejarah, yang intinya bagaimana mengajak siswa untuk melacak kembali tinggalan-tinggalan sejarah maupun belajar mengenai kekayaan budaya yang ada di wilayah Balai BPNB Jawa Barat. Ketika ada festival kesenian tradisional, ada dialog budaya, penayangan film dan diskusi nilai budaya, kampung bermain. Kalau kita bicara mengenai bagaimana permainan tradisional bisa menjangkau ke area publik, ada pameran budaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita memiliki biskup keliling atau bioling, di mana kita menjadikan film sebagai media dalam pengenalan budaya, film sebagai media bagi pembelajaran budaya kepada masyarakat luas. Dan terakhir tentu dalam konteks ilmiah, dalam konteks akademik, dalam konteks literasi, kita memiliki penerbitan jurnal ilmiah maupun majalah kebudayaan Maneka yang intinya merupakan sarana bagi penyebarluasan pemikiran kita terkait dengan penanaman nilai dan tentu saja pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan yang ada di Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI, dan Lampung. Saya kira itu Sobat Budaya, mudah-mudahan narasi yang sederhana ini, penyampaian terkait dengan pemajuan kebudayaan menjadi inspirasi kita semua dalam konteks pemajuan kebudayaan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.